Ya, tragedi Al-Hozini yang menewaskan 67 orang memang tidak ada yang menginginkan. Namun, tragedi Al-Hozini ini menguak fakta bahwa konstruksi bangunan pondok pesantren yang ambruk disebut gagal total oleh ahli konstruksi. Dugaan kelalaian dalam proses pembangunan pun menyeruak dan publik berharap siapapun yang lalai harus dipidana. Berikut kita simak laporan khas redaksi. Gagal total. Itulah kondisi konstruksi bangunan gedung pondok pesantren Al-Hozini yang ambruk menurut ahli dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS. Pernyataan itu disampaikan oleh Kasubdit Pengarah dan Pengendali Operasi Basarnas Emi Fraser pada Rabu 1 Oktober saat akan memulai evakuasi korban yang hidup. Penyebab ambruknya gedung pondok pesantren Al-Hozini akibat dugaan kelalaian kesalahan konstruksi tentu memukul keluarga korban. Salah satu keluarga para korban yakni Fauzi yang kehilangan 4 orang keponakannya sekaligus atas bencana ini mempertanyakan bagaimana proses pengecoran dilakukan saat anak-anak santri tengah sholat di bawah gedung. Fauzi pun menuntut keadilan dengan mendesak polisi menyeret siapapun pihak yang lalai ke proses hukum. Dan pada saat hari Senin itu pagi beliau sekolah, Arul ini kan panggilannya Arul sama Haikal ini ke atas Mbak, melihat orang ngecor. Berarti di situ kan ada aktivitas ngecor dan juga di bawah ada orang sholat. Sebetulnya itu kan SOP-nya dari mana kan gitu. Kalau memang ini ada, saya tekankan kalau memang ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu. Tidak memandang itu status sosial siapa gitu. Hukum harus ditegakkan gitu. Bicara soal kelalaian dalam pembangunan pondok pesantren Al-Hozini, diamini pakar teknik sipil struktur ITS Muji Imawan. Muji menyebut kegagalan konstruksi pondok pesantren Al-Hozini terlihat nyata. Ini terlihat dari bangunan Al-Hozini adalah bangunan tumbuh yang sebelumnya hanya 1 lantai dibangun kembali hingga 4 lantai. Muji menduga sambungan antar lantai kurang sempurna sehingga konstruksi mengalami ambruk. Ada permasalahan penting yang harus kita sampaikan adalah khususnya pada bangunan atau gedung tumbuh itu hubungan antara lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 untuk kasus gedung ini itu harus betul-betul bagus, harus betul-betul sesuai aturan yang berlaku. Karena kalau tidak sambungan ini akan membuat titik lemah dari konstruksi yang akan berdiri dari lantai 1 sampai lantai 4. Ironinya, fakta ternyata tidak hanya gedung pondok pesantren Al-Hozini yang dipertanyakan keamanannya. Keamanan ribuan gedung pondok pesantren ternyata juga dipertanyakan. Usai data Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan, dari 42.000 gedung hanya 51 yang mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Ya mungkin karena tadi itu pesantren itu kan selalu dari santri untuk santri ya, jadi mungkin mereka menganggap nggak perlu izin. Padahal izin itu cukup meyakinkan bahwa yang dibangun itu sesuai normanya, kualitas kolom, kualitas struktur dan seterusnya. IMB berarti PTP, ya, IMB-nya ya? Dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG. Merespon soal data gedung pondok pesantren yang tidak mempunyai izin, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pihaknya akan membentuk satgas untuk mengaudit seluruh gedung pesantren yang ada. Pendataan dimulai dari bangunan ponpes yang dinilai paling rawan. Saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya para kiai, para tokoh-tokoh pesantren, cukup 1 kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup sekali ini. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Pemerintah, kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang, bahwa izin PMP juga harus dilakukan. Sebelumnya, merespon desakan masyarakat agar orang yang bertanggung jawab dalam tragedi Al-Hozini diseret ke proses hukum, polisi melalui Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas memastikan polisi akan mengusut kasus ini. Meski begitu, polisi masih menunggu proses identifikasi seluruh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.